periksa, karena inilah yang membinasakan diri kita, yang membuat amal kita tidak diterima karena tidak ikhlas, yang membuat pahala kita habis karena kita dengki, dibayarkan nanti kepada orang yang kita dengki. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Dan kalau penyakit hati, semua urusan bisa jadi masalah. Maaf ya, pasti ada yang nanya kenapa batuknya nggak sembuh-sembuh. Ya mudah-mudahan minggu depan sudah hilang. Jadi penyakit hati ini apapun bisa jadi masalah. Punya harta dengan penyakit hati, harta jadi masalah. Bahkan punya ilmu juga, kalau hatinya berpenyakit, ilmu jadi sumber masalah nih, sumber penyakit hati. Punya pangkat, punya jabatan, punya gelar, punya penampilan, pokoknya kalau kita punya penyakit hati yang tidak kita sembuhkan, kita tidak akan menikmati hidup ini dengan benar ya, kecuali fata morgana, karena penyakit hati kan membuat kelihatan indah sesuatu yang buruk. Nah, rekan-rekan sekalian, kemarin sudah kita bahas betapa seringnya kita mengambil sikap karena nafsu ya, karena nafsu itu menggampangkan urusan. Wah, saya mau apa gitu, mau pergi kemana harus dihitung, kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang kita harus tahu kenapa kita perhitungannya jadi kurang bagus. Nah, penyakit hati. Nah, kita coba, jadi kita harus bertanya pada diri ini, saya punya penyakit hati apa aja? Misal pertanyaan pada diri, sombongkah diri saya? Munafikkah diri saya? Kemudian ujubkah saya? Apakah saya termasuk orang-orang yang riya? Bukan. Ini bukan hanya ke orang lain, harus ke diri sendiri. Jadi sambil habis tahajud atau habis sholat, apakah saya termasuk orang sombong? Tidak. Apakah saya termasuk pendengki? Tidak. Apakah saya orangnya ujub? Tidak. Apakah saya ini orang yang riya? Tidak. Terus periksa ya. Karena kalau kita tidak berani jujur, kita enggak akan bisa mengobati penyakit hati kita. Kalau kita tidak jujur, diberitahu orang lain, kita enggak enak nanti ya. Maka kita harus punya inisiatif untuk menanyakan, saya tuh orangnya sombong tidak sih? Karena ada yang tambah umur tuh penyakitnya tidak makin hilang tapi makin kronis. Padahal seharusnya ya, kita yang tambah umur, tambah tua, kan secara fisik kita sudah berubah, sudah semakin tidak bisa diandalkan sebagaimana waktu kita muda. Seharusnya kita makin tua tuh makin bijaksana, makin matang, makin ya makin, kalau dewasa sih harusnya kemestian ya. Tapi itu dia masalahnya, tambahnya umur tidak identik dengan orang itu tambah dewasa, tambah matang, tambah bijak. Harusnya nanti warisan kita kan, nanti kalau tubuh ini udah pasti nggak ada, pasti berakhir. Seharusnya nih kita berusaha keras, warisan kita bagi anak cucu yang terbesar itu adalah justru kearifan, kematangan, kedewasaan, sikap yang bijaksana dari diri kita. Mungkin nanti suara kita juga makin parau, makin lemah, tubuh beda. Tapi kalau sikap kita semakin bijaksana, itu akan memiliki dampak yang sangat kuat. Dan tidak mungkin syariatnya kita berubah seperti ini, kecuali kita harus tahu dulu penyakit diri kita apa ini. Pelitkah saya ya? Terus periksa, dan ini harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, karena kalau tidak
Kalau kita tidak evaluasi diri kita, kita akan terus-menerus dalam perilaku yang sama. Dan kalau kita tidak bertanya pada diri kita sendiri, jadi awet penyakit itu pada diri kita. Tua si tua, kita makin hari tambah tua. Tetapi kan kalau kita tidak berubah, maka kita bisa makin menderita nanti, ya, dan makin buruk. Kita jadi gagal, jadi tua. Nah, ini coba kita biasakan kalau habis sholat, terutama kalau habis tahajud, ya, tafakur aja. Duh, ya Allah, tunjukkan penyakit-penyakit hati saya. Apakah saya ini syimuntaki ucidun, tidak? Syinya syirik, munnya munafik, simuntaknya takabur, ki-nya dengki, u-nya ujub, cidun cinta dunia, tidak. Terus pikir, saya tuh orangnya syirik tidak ya? Orangnya siapa sebetulnya yang jadi tujuan tempat saya bergantung dan takut tuh siapa sebetulnya selama ini? Siapa yang paling memenuhi hati saya? Apa yang paling lengket di hati saya ini? Apa yang paling terus kepikiran? Terus itu harus diperiksa. Oh, ternyata bukan Allah nih. Ternyata saya lengketnya kepada uang, kepada penilaian orang. Aman, Zoom aman ya. Saya lengketnya kepada jabatan, lengket kepada gelar. Saya suka sekali kalau orang lain tahu gelar saya. Oh, ternyata saya lengket dengan kekaguman orang. Saya suka sekali memamerkan ilmu, pengalaman, wawasan yang sebetulnya orang sedang tidak memerlukannya, tapi kita saja aktif. Oh, ternyata kita evaluasi lagi. Kalau saya jalan misalkan, apa sih yang kalau saya berjalan, apa yang harus saya perbaiki? Oh, ingin kelihatan apa nih? Nah, kita pikirkan, oh, saya tuh pengen dipuji orang, pengen dikagumi orang, bukan pengen dipuji Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Nah, kalau kita rajin memeriksa niat, ya, untuk apa nih yang saya lakukan ini? Apakah yang saya lakukan ini demi apa nih? Untuk mendapatkan apa nih yang saya lakukan ini? Periksa. Nanti dari sana kita tahu penyakit hati kita. Oh, kenapa kalau kita ngobrol kok suka segala diceritakan, segala disebutkan? Oh, ini saya lagi pengen dipuji, pengen dikagumi. Nah, enak hadirin kalau kita nggak enak dikasih tahu orang lain. Kita harus afala tatafakkarun. Mengapa engkau tidak tafakur? Afala yatafakkarun. Mengapa engkau tidak tafakur? Keberanian kita untuk terus memeriksa gitu, ini akan membuka sikap kita menjadi lebih bijaksana ketika kita mendapatkan informasi yang sama dengan yang kita pikirkan lewat orang lain. Pak, Bapak tuh agak kebanyakan bicara, tapi bicaranya, oh ya, aduh, pas nih. Jadi penguatan terhadap diri kita. Karena bahaya besar kita ini ya, apalagi kalau kita punya jabatan, kedudukan, pangkat, atau kekuasaan. Kalau kita tidak tahu penyakit hati kita, kita akan menimbulkan kerugian banyak bagi orang lain. Jadi rekan-rekan, kesimpulan dari obrolan kita pada pagi ini adalah seberapa berani kita bertanya penyakit hati yang ada pada diri sendiri. Boleh dicatat tentang penyakit-penyakit hati ya, tidak jauh. Munafikah saya? Munafik itu kalau bicara bohong, kalau janji tidak ditepati, kalau diberi amanah suka khianat. Kita harus nanya nih, seberapa bahayanya
saya tuh munafik enggak ya, saya di depan orang beda enggak nih dengan ini. Oh, kalau di depan begini, di belakang oh saya ternyata punya sifat, punya perilaku munafik. Tanya lagi, ujubkah saya? Ujub tuh merasa diri spesial. Kalau kita cerita apapun kita merasa paling penting, paling berperan, paling berjasa, paling di hati kita ya, paling pokoknya hebat lah. Kalau nggak ada kita dunia ini nggak ada apa-apanya. Nah itu rada ujub tuh. Kita harus periksa nih, saya ini ujub tidak, merasa diri, padahal kan semua kebaikan apapun yang kita lakukan semuanya karunia Allah. Periksa lagi, saya sombong tidak? Apa definisi sombong? Batarul haq wa ghamtun nas. Ya sambil mikir, saya teh orangnya sombong enggak? Rasa-rasakan berapa banyak kesombongan. Sombong itu kan artinya dua ya, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Berapa banyak orang yang saya anggap lebih rendah, padahal kan para ulama tuh tidak mau keluar dari rumah yang hatinya melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Kemudian dengkikah saya? Rasa-rasain kalau orang lain dapat nikmat, gimana perasaan saya tuh? Saya suka atau tidak kalau orang lain dipuji? Saya ridho atau tidak? Itu bisa kita ukur tuh. Serakaskah saya? Wah, egoiskah saya? Itu kalau kita berani dan konsisten untuk terus memeriksa penyakit hati, dan Allah pasti tahu kita sedang memeriksa diri, dan mudah bagi Allah untuk membuka hati kita, pikiran kita untuk mengakui mengakui apa yang penyakit hati kita. Nah dari sini nanti kita sudah akan lebih fokus lagi. Oh ternyata bahaya saya ini. Nanti kita sibuk memperbaiki diri ya. Mudah-mudahan kalau kita sibuk memperbaiki diri dengan ikhlas, nanti Allah menjadikan diri kita jadi jalan perubahan bagi yang lain. Tapi kalau kita sibuk menuntut orang lain berubah tapi kitanya nggak mau, nanti kita bisa jadi contoh yang buruk. Maksudnya ini adalah jangan terlalu fokus saja kepada penyakit lahir sampai kita lupa kepada penyakit hati kita. Itu fokus yang pertama. Yang kedua, jangan terlalu sibuk memikirkan penyakit hati orang lain sampai kita tidak sadar bahwa kita tuh lebih berpenyakit daripada orang lain. Apa ciri-cirinya kita berpenyakit hati? Ya ciri-cirinya kita tidak pernah nyaman ini. Hati kita ini tidak nyaman. Hati kita tidak nyaman, tidak tenang, pokoknya nggak enak. Itu sudah alarm dari Allah. Kalau kita sudah tidak enak, tidak nyaman, nanti raut muka tidak nyaman, perkataan tidak nyaman, sikap kita juga jadi tidak nyaman. Alhamdulillah, ini ada hal yang prioritas kita lakukan ya. Kita banyak yang kita pikirkan sehari-hari, pikiran tentang dunia, tentang apa, tapi tidak boleh kita luput dari memikirkan apa yang paling berbahaya bagi diri kita, yaitu penyakit hati kita. Nah rekan-rekan sekalian, Allah tahu kalau kita serius memeriksa hati. Mudah-mudahan Allah nanti memampukan kita jujur kepada diri sendiri. Terima kasih Pak Safrin dari Washington. Ikut atau Pak Safrin gabung di ini aja, di Zoom nih Pak Safrin, dapat nomornya. Dan beberapa teman-teman dari berbagai daerah yang belum pernah ikut bicara di forum ini, silahkan
untuk gabung nih Pak Safrin, sudah kirim ID Zoom-nya ya. Penyakit-penyakit hati ini penting sekali untuk kita periksa, karena inilah yang membinasakan diri kita, yang membuat amal kita tidak diterima karena tidak ikhlas, yang membuat pahala kita habis karena kita dengki, dibayarkan nanti kepada orang yang kita dengki. Jadi selain kita memperbanyak ilmu, memperbanyak amal, juga harus sangat serius membersihkan hati. Karena nambahnya ilmu dan nambahnya amal kita kalau tidak dengan mengevaluasi hati, bisa nambah penyakit itu ya, nambah penyakit hati. Serius ini, nambah ilmu agama tuh kalau tidak disertai dengan riadoh membersihkan hati, wah jadi merasa ujub, merasa paling soleh, merasa paling tahu, merasa paling benar. Jadi tidak serta-merta belajar agama itu langsung jadi bersih hati, tidak, bahkan itu bisa nambah penyakit hati. Wah kalau gitu saya tidak mau belajar agama, lebih ngaco lagi ya. Nah, dan juga memperbanyak amal juga bisa nambah penyakit hati juga. Merasa paling soleh, soleha, merasa paling rajin ibadahnya, paling rajin ke masjidnya, paling rajin tahajud. Wah itu juga kalau tidak dengan evaluasi diri bisa jadi penyakit hati juga. Aduh, dan ingat, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amal-amalmu.